ready to worship you, oh God. Let's lift them up from glory to glory. Melakukan perkara yang hebat. Katakan bersama. Bersama Rohmu. Ku pasti menang. Namaku dipuji, hormat kemuliaan. Dengan senang hati Raja keagungan. Berikan sorak-sorai bagi Dia. Menantikan pencobaan melebihi batas kekuatanku. Kau yang berikanku kemuliaan, semakin serupa dengan gambaranku. Bersama Rohmu, bersama Rohmu, ku pasti menang. Namamu dipuji, hormat kemuliaan. Sorak dengan senang hati Raja keagungan. Terima kasih Tuhan, kami tinggikan nama-Mu. Haleluya. Dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Sabda sudah menjadi jadi dan tinggal di antara kita. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Doakanlah kami ya Santa Bunda Allah, supaya kami dapat menikmati janji Kristus. Wah, Hei, Pak Wirawan, apa kabar? Bu? Sudah selesai doa ya? Udah. Iya, apa kabar Pak? Baik. Bapak saya dengar kan menjadi koordinator dari Perduki Chapter Utara 1 yang baru ya Pak ya? Iya, wah gimana, penuh sukacita ya Pak ya? Ya harus begitulah Pak. Gitu ya? Karena melayani Tuhan ya kita harus sukacita, ya, diberikan tugas yang mulia kepada kita. Bagaimana kita harus menjalankannya dengan sebaik-baiknya. Iya, Pak sudah berapa lama aktif di Perduki? Saya sih Chapter sebenarnya Utara? baru 2 tahun. 2 tahun ya. Belum lama. Boleh cerita sedikit nggak kira-kira imannya bertumbuh seperti apa tuh Pak di sana? Saya bisa gabung ke Perduki ini juga ada karena saya mempunyai satu tempat di mana tadinya Perduki Chapter Utara 1 di Marina, terus kemudian pindah waktu setelah COVID, coba offline. Nah itu pun sebulan sekali, coba di tempat saya gitu. Pas saya
buka Resto Sentosa, ada satu lantai belum dipergunakan. Wow. Jadi memang lantai itu dipersiapkan tadi untuk pelayanan. Luar biasa Pak ya, jadi berbisnis sambil jadi melayani pas ketemu chapter Utara 1 Perduki, jadi bisa memanfaatkan lokasi tersebut. Luar biasa. Kira-kira harapannya apa nih Pak setelah Bapak menjadi koordinator, terutama untuk chapter Utara 1 ini, karena kan daerah Kelapa Gading sekitarnya ya Pak ya, kira-kira harapannya apa? Kalau tuh? saya mendengar dari beberapa senior bahwa di lokasi di chapter Utara 1 ini memang sebelum COVID itu banyak anggotanya, sampai kadang-kadang bisa mencapai 200, minimalnya 125. Tapi setelah COVID ini menurun drastis. Nah, akhirnya kira-kira sekitar 70-80 gitu. Nah, bahkan sampai titik terakhir tuh terendah itu kurang lebih sekitar 60. Nah, ini bagaimana kita harus meningkatkan lagi supaya banyak anggota. Nah, itu kita perlu pengurus-pengurus yang muda. Wah. Tapi sekarang udah pada senior-senior semua. Nah, Yang untuk generation ya Pak ya? generation ini, ya, Iya, kalau iya. kita terus begini terus susah berkembang menurut Betul, saya. betul, Nah, ini betul. untuk bagaimana. Luar biasa ya, Pak Wirawan ini punya satu misi bagaimana supaya membangkitkan kembali semangat di PCU 1 betul, ini ya. Semangat ya Pak ya. Ya. Semoga sukses selalu. Saya juga pernah tuh di sana ya, di restoran Sentosa ya. Gitu ya. Luar biasa, pasti Tuhan udah punya rencana untuk Bapak. Amin ya. Sukses selalu ya Pak ya, Ya. Tuhan memberkati. Sama-sama Bu, terima kasih.
Kita ingin bersyukur kepada Tuhan atas bakti yang sudah diselesaikan oleh pengurus yang lalu, dan ingin mempersembahkan kepada Tuhan buah-buah dari pelayanan itu. Urapilah umat-Mu yang Kau percayai menjadi pengurus Perduki ini, agar mereka dapat melaksanakan janji mereka dengan setulus hati mereka. Buatlah mereka dapat memanfaatkan seluruh talenta mereka membalaskan domba-domba di Perduki chapter masing-masing. Perduki chapter barat dilanjutkan dengan Perduki chapter pusat, perwakilan dari perhimpunan, ketua dari PDP, koordinator dari Perduki chapter selatan 1, perwakilan dari Perduki chapter Tangerang, perwakilan dari Perduki Profmud, Profesional Muda, perwakilan dari Perduki chapter Utara Timur, dari Perduki chapter Utara, dan juga dari silahkan nanti menghadap ke umat dan boleh nanti berfoto bersama Bapak Monsinyur dan juga Romo Samuel.
Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama kami ucapkan terima kasih kepada Monsinyur Ignatius Kardinal Suharyo atas waktu dan kesediaannya dalam memimpin Misa Ekaristi pelantikan pengurus Perhimpunan Peduki periode 2024-2027. Juga terima kasih, saya melihat banyak sekali selain pengurus yang datang, luar biasa hari ini pelantikan berbeda sekali dengan 3 tahun yang lalu. 3 tahun lalu kita pakai masker semua dan hanya boleh maksimum kalau nggak salah cuma 20 orang. Kali ini luar biasa, kita beri tepuk tangan kepada Tuhan atas sekitar 350 orang yang hadir. Saya juga melihat kehadiran dari Pak Ronald Moliangga dari Karis Indonesia, ada Pak Vincent dari PPK dan timnya ya, ada Bu Meki dan teman-teman dari PPK, PKKKAJ. Terima kasih Bapak untuk kehadirannya. Teman-teman dari BCDP ya, ada Pak Jeffrey, ada Pak Mudani, dan saya juga melihat ada Bro Aryo dari UNCAD ya, terima kasih Bro. Juga terima kasih Bapak Aluma Guru Surumaha dari Kementerian Agama. Bapak Aluma adalah Direktur Urusan Agama Katolik dari Dirjen Bimas Katolik Kementerian Agama Republik Indonesia. Terima kasih Bapak atas kehadiran pada malam hari ini. Juga kepada Bapak Ibu, para undangan dan seluruh keluarga besar Perduki chapter-chapter di Jakarta, Uskup Agung Jakarta maupun di luar KAJ, yaitu Perduki dari jauh-jauh ya, dari Kalimantan, Pak Pius yang dari Pontianak, Palembang, dan juga Batam ada Sis Susi, dan Padang Siskori. Terima kasih, syukur kepada Allah Tuhan kita Yesus Kristus atas terselenggaranya acara sepanjang sore sampai malam hari ini. Saya mewakili seluruh keluarga besar Perduki merasa diberkati dan sangat bersyukur ya, karena kami diizinkan untuk melayani di dalam komunitas Perduki yang tercinta ini. Untuk itu kami mohon doa dan dukungannya untuk agar kami bisa dapat melaksanakan tugas dengan baik dan juga bisa bertanggung jawab dengan baik sesuai dengan amanah yang dipercayakan kepada kami semua. Tak lupa terima kasih kepada tim panitia kongres Perduki yang diketuai oleh Bro Reson dari, beri tepuk tangan. Terima kasih yang bekerja keras sejak persiapan kongres pemilihan ketua ataupun koordinator chapter-chapter 10 chapter di Jakarta, sampai juga pemilihan koordinator umum PD dan juga pemilihan ketua umum Perhimpunan Perduki sampai dengan pelantikannya pada hari ini. Akhir kata, tiada gading yang tak retak. Dengan segala kerendahan hati, saya mengucapkan, saya meminta mohon maaf atas segala kekurangan dari kami selama periode sebelumnya. Nah, marilah kita bersama-sama bahu-membahu kerjasama untuk kemajuan komunitas kita di lingkungan Gereja Katolik, khususnya di Uskup Agung Jakarta dan juga komunitas Perduki kita tercinta ini. Kami percaya dengan bimbingan Roh Kudus dan kita bisa melewati segala tantangan, segala rintangan, dan tetap bersemangat untuk terus maju dan mencapai tujuan dan cita-cita kita, dan bisa dan mampu mewujudkan visi misi Perduki. Profisiat sekali lagi dan selamat untuk semua teman-teman yang dilatih pada malam hari ini. Selamat melayani, kiranya berkat Tuhan beserta kita semua. Dan sekali Perduki,
tetap Perduki. Sudah melantik kami. Terima kasih untuk seluruh pengurus Perhimpunan Perduki dan siapapun yang telah berpartisipasi untuk memajukan Perduki. Kata Bapak Kardinal tadi, kita tidak akan pernah puas, terutama untuk mewujudkan kesejahteraan bersama atau kebaikan bersama itu, karena para pebisnis dan profesional mempunyai andil yang besar selain pemerintah dan juga masyarakat. Itu yang diharapkan oleh kita semua sebagai pebisnis dan juga sebagai profesional, agar memberikan yang terbaik untuk bangsa dan negara kita, terutama mewujudkan kesejahteraan bersama atau kebaikan bersama itu. Dan Perduki jangan pernah puas diri, apalagi berbangga diri. Ini semua karena karya Tuhan, bukan karya kita semua. Amin. Terima kasih atas waktu yang diberikan pada saya. Demikian sambutan saya. Mohon maaf kalau ada sesuatu yang kurang berkenan selama kita menjadi dalam kebersamaan sebagai pengurus dan pengawas di perhimpunan maupun dalam karya-karya kita selama ini. Kita ingin selalu berkembang maju bersama dan dilimpahi berkat oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Dengan demikian ibadah kita sudah selesai. Kita diutus untuk mewartakan kebaikan Tuhan. Syukur. Pak Antonius, apa kabar? Ya, baik Bu, puji Tuhan baik. Iya, senang sekali nih Pak bisa ketemu di sini ya Pak ya. Iya. Pak, Bapak kan sebagai koordinator dari Perduki Chapter Timur yang baru ya Pak ya? Iya, betul. Waduh, kebetulan yang digantikan namanya Antonius, sekarang Bapak namanya Antonius juga ya. Bu, tapi Bapak ada Hardiantonya ya Pak ya? Handrianto ya Pak ya. Nah Bapak udah berapa lama Pak gabung dengan Chapter Timur ini Pak? Saya dengan Chapter Timur semenjak berdiri Bu, 2003. 2003, berarti jadi kira-kira sudah 21 tahun ya Pak ya. Dan luar biasa, pasti iman bertumbuh ya Pak. Puji ya di sana Tuhan, ya. Betul Bu, iya, saya merasa iman bertumbuh, juga kehidupan keluarga juga lebih penuh sukacita, penuh damai sejahtera gitu di dalam. Luar biasa ya, kehidupan keluarga dipulihkan juga ya. Nah, apa yang menyebabkan Bapak nih setelah 20 tahun gabung dengan Chapter Timur, lalu sekarang Bapak menjadi koordinator di sana Pak? Ya, sebelumnya memang Bu udah sering juga teman-teman minta gitu untuk saya bersedia jadi koordinator, tapi waktu itu saya masih merasa saya masih belajar terus begitu Bu. Terus saya kan juga aktif di 2 PD juga, jadi di paroki juga di Pascal. Kebetulan harinya sama juga, jadi saya harus berbagi waktu dengan Perduki Timur. Iya. Ya akhirnya saya bersedia juga Bu, jadi ikut pemilihan di tahun 2024 ini gitu. Ya puji Tuhan saya terpilih. Iya. Artinya itu pasti rencana Tuhan juga ya. Amin, Bapak aminin begitu Tuhan, ya. Bu. Nah Pak, harapannya apa nih Pak dengan menjadi koordinator baru di Chapter Timur ini? Mungkin Bapak udah punya semacam apa ya harapan-harapan yang sudah dipikirkan gitu Pak? Ya harapan saya semoga Perduki Chapter Timur bisa lebih maju, lebih banyak umatnya yang datang, untuk mereka juga merasakan kasih Tuhan gitu di Perduki Chapter Timur. Ada nggak hal-hal yang mau dibarui Pak, misalnya dalam format PD-nya atau mungkin dalam acara-acaranya seperti itu Pak? Kalau yang dibaharui mungkin ada ya Bu ya, tapi banyak program-program yang lama yang memang sudah berjalan baik akan saya pertahankan gitu. Oh, begitu ya. Chapter Timur dan akan ya mudah-mudahan bisa lebih baik lagi nanti di saat kepengurusan di 2024. Keluarga juga ikut bersekutu di Timur Pak, keluarga Bapak? Keluarga enggak Bu, keluarga belum ya. Belum. Ya, mudah-mudahan nanti ikut semua ya Pak ya. Puji Tuhan, ikut bersama-sama melayani di sana. Baik Pak Antonius, ini kita sepertinya sudah mau mulai pelantikan ya. Betul, saya ucapkan sekali lagi selamat. Semoga banyak domba-domba yang datang. Amin, kita sambil jalan ke sana ya Pak ya. Yuk, iya, baik Pak. Salam Sis Yayu. Baik. Lama gak ketemu nih ya.
Wah, Sister Asia ini kan udah cukup lama ya waktu itu jadi koordinator di Perduki Chapter Selatan 2 ya. Wah, udah berapa lama tuh? 2 periode. Wah, 2 periode. Berarti berapa tahun itu? 6 tahun lebih? 6 tahun 6 ya. tahun. Nah, selama 6 tahun itu kira-kira apa nih yang dialami di situ? Kebaikan-kebaikan Tuhan apa yang sempat dialami? Saya nggak bisa nyebutin satu persatu, tapi saya ngerasain banyak. Contoh kecil ya, saya merasa nggak berani, nggak bisa apa-apa, tapi Tuhan dampingin saya. Apalagi waktu masa-masa COVID, udah saya gaptek, ternyata saya ikut Zoom lancar-lancar aja tuh. Luar biasa Tuhan. Ditambah-tambahkan talentanya. Aduh, ya. amin. Benar, Iya. saya bisa ngomong sama Sis Yayu juga karena kasih Allah. Wow, luar biasa. Tadinya ya. mah apa juga, aduh kayaknya scary gitu. Tapi 2 periode itu kan bukan hal yang mudah ya. Oh bener banget. Tantangannya apa sih kira-kira? Tantangannya banyak. Ada yang mau dilantik nggak mau kerja. Terus ada juga kerjanya nggak ada, ngerusuin aja. Ngerusuin di meeting. Pokoknya banyak deh. Dan, jadi bagaimana memimpin semua karakter yang beraneka ragam iya, itu betul. ya. Nah kalau udah tahu gitu nih, apalagi 2 tahun, 2 periode pasti kan bisa menghadapi ya, walaupun tantangannya cukup berat ya. Bu Tris, kalau ya. saya pikir nggak mampu, tapi ternyata berjalan bersama Tuhan lewat juga tuh 6 tahun. 6 tahun ya. Nah kalau gitu apa nih pesan-pesannya nih Bu Tresya buat koordinator-koordinator baru, terutama juga untuk koordinator PCU sendiri ya. PCU ya. Teman-teman yang terkasih, yang terpilih, pokoknya jangan takut, belajar dari saya. Yang dulu semua ketakutan, ternyata saya ditemani Tuhan. Dan Tuhan nyata menemani saya selama 6 tahun. Dan sampai hari ini, selama kita taat, setia, kita berjalan di pelayanan ladang Tuhan, pasti Tuhan hadir. Itu aja, terima kasih Bu. Wah luar biasa Ibu Tresya, tapi tetap masih rajin ya? Rajin. Ke PCS 2 ya? Wajib. Wajib ya. Sekarang di mana ininya tempatnya? Di Forwin. Oh Forwin ya. Apartemen Forwin lantai 19. Iya, tempatnya keren banget itu. Saya pernah ke sana ya. Puji Tuhan juga ya bisa dapat tempat yang bagus seperti itu ya. Iya. Tuhan terlalu baik buat PCS 2. Wow. Nah, bagaimana nih ingin menambah domba-domba yang baru nih? Apakah juga menjadi tantangan ya sana? Harusnya begitu. Iya, tapi ya kembali lagi kepada di samping kita juga giat mencari, ya kita juga minta sama Tuhan, bimbingan Tuhan. Iya. Jadi kehidupan doanya juga ya, terus ditumbuhkan, diaktifkan begitu ya. Terima kasih banyak nih Ibu Tresya nih karena tentunya kita harus belajar ya dari mantan koordinator yang sudah 2 periode ya, tidak mudah tapi ternyata Tuhan mendampingi, menemani terus ya. Betul. Oke, terima kasih Ibu Tresya, sampai jumpa ya. Tuhan memberkati. Halo. Apa kabar Mas Tri? Shalom, shalom. Shalom, Sis Yayu. Wah, ini namanya panjang sekali dan keren banget. Bapak Hendrikus Triyono ya. Yes, betul. Tapi saya kenalnya Mas Tri ya, lebih nama panggilan sayang itu. Yes. Mas Tri kan udah berapa lama ini menjadi koordinator dari Perduki Chapter Bekasi ya? 2 periode. 2 periode, berarti itu lebih dari 5 tahun pasti ya? Lebih dari 5 tahun. Berapa tahun itu? 6 tahun. 6 tahun ya? Yes. Nah Mas Tri, boleh nggak cerita sedikit kira-kira selama 6 tahun itu apa yang terjadi gitu? Apakah ada kebaikan-kebaikan Tuhan juga yang dirasakan secara pribadi maupun secara komunitas? Ya, pasti Sis Yayu. Yang pertama, secara pribadi saya ada pertumbuhan rohani. Itu satu kebaikan Tuhan yang menjadikan saya semakin bertumbuh di dalam Tuhan. Yang kedua, saya diberikan hikmat dan juga untuk mengelola teman-teman di dalam tim. Kemudian juga saya diberikan kemampuan bagaimana memanage tim saya. Wow, itu luar biasa ya. Dan tentu masih banyak lagi. Iya. Nah, tapi mungkin ada juga tantangannya kan ya Mas Tri ya. Kira-kira apa tuh tantangannya kalau di Bekasi nih ya? Nah. Karena cukup jauh dari Jakarta ya kan, tapi sekarang ini masyarakat Bekasi kan makin bertumbuh ya, makin banyak ya. Nah, gimana tuh tantangannya apa aja? Tantangan kalau secara internal di dalam tim kami ya, pertama adalah manajemen konflik. Ya, biasa kan di pelayanan itu ya, ada konflik-konflik. Nah, saya sebagai koordinator harus mampu meredam semuanya itu. Ya, kemudian
tantangan-tantangan yang lain, yaitu tantangan yang eksternal di luar tim, ya, yaitu dari lingkungan saya, terlebih adalah keluarga saya. Karena kadang-kadang saya harus banyak memberikan waktu untuk perluki, keluarga saya menuntut waktu saya juga. Nah, itu satu tantangan yang harus kami atasi. Iya. Seperti itu. Mas Tri itu saya lihat kan Ibu juga melayani ya di Perduki ya. Nah gimana tuh? Apakah kepasutriannya tambah kuat, apa tambah jauh atau gimana tuh? Nah, ini agak pribadi tetapi kayaknya perlu didengar ini. Ya. Nah, mungkin juga buat teman-teman semuanya yang selama ini melayani hanya sebelah ya. Buat kami ya, saya dan istri itu satu keuntungan ya. Karena melayani bersama-sama sehingga nggak saling nanya gitu, kemana sih ya, seperti itu ya, itu satu keuntungan buat kami. Iya. Mas Tri ini kan udah sangat senior piawai ya sebagai koordinator. Nah kira-kira ada pesan-pesan apa sih buat koordinator yang baru tuh, terutama yang baru pertama kali ya jadi koordinator Perduki ya? Mungkin ada pesan-pesan yang mau disampaikan. Oke, mungkin saya menghadap ke sana ya buat teman-teman yang koordinator baru ya. Yang pertama, kalau kita menjadi seorang koordinator tuh pertama mesti rendah hati ya. Yang kedua, sabar-sabar di dalam menghadapi teman-teman kita yang karakternya macam-macam ya. Yang ketiga, kita tetap mengutamakan kesatuan hati. Itu pesan buat teman-teman, harus terus mendekatkan diri pada yang bos besar kita, pada Tuhan Yesus, supaya visi dan misinya tetap sesuai dengan visi misi dari Tuhan Yesus. Begitu Sis Yayu. Wah luar biasa nih, kayaknya memang nggak salah saya hari ini ketemu Mas Tri ya. Sukses selalu Mas Tri. Ya sama-sama. Semoga Perduki Chapter Bekasi juga semakin bertumbuh, banyak domba-domba yang datang juga. Amin. Ya. Oke. Yuk kita ke sana yuk, kayaknya ada dibagi kotak makanan tuh ya. Mari ayo. kita. Terus apa kabar? Sehat ya Pak ya? Iya. Pak, ini tadi Bapak lagi baca apa ini Pak? Pelatihan pengurus perhimpunan Perduki. Saya dengar Bapak ini kan sudah mantan koordinator ya, Perduki Chapter Timur ya Pak ya. Sudah berapa lama Pak? Banyak suka dukanya ya Pak ya. Boleh ngomong sukanya dulu nih Pak, apa kira-kira? Ya sukanya Nah Pak, ini kan nggak semua orang bisa 2 periode. Kenapa sampai 2 periode? kebiasaan Ada nggak mau melayani ya Pak ya jadi koordinator ya? Nah Pak, tantangannya apa sih sebagai koordinator di Chapter Timur? tantangan mengembalakan domba-dombanya itu ya supaya banyak yang bergabung ya. Nah secara pribadi Pak Anton boleh nggak share kira-kira kebaikan Tuhan apa sih yang secara pribadi selama 6 tahun itu Bapak alami gitu? Ada nggak Tuhan itu tambahkan terus kepada Bapak? ya kalau secara pribadi buat saya ya kebaikan Tuhan sangat terasa ya. Jadi dari pekerjaan, dari kesehatan, terutama dalam pekerjaan situasi satu
baru ya di Perduki. Mungkin ada sesuatu yang mau disampaikan. Buat saya ya saya bisa kasih pesan bahwa kalau dalam layanan khususnya sebagai tim koordinator, kalau masalah-masalah jangan cuma putus asa, mundur, tetap berdoa dan semua dapat berjalan lancar. Biasa ya, never give up dan terus berdoa ya Pak ya. Baik, terima kasih banyak nih Pak Anton ya. Sukses selalu Pak, baik dalam pelayanan, pekerjaan. Walaupun nggak jadi koordinator tetap pede kan Pak ya. Iya, oke. Sampai jumpa ya Pak.